salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya David di channel saya David Gracia. Channel ini berisi tentang dunia musik dan sekitarnya, manusia dan gaya hidup, people, music, and lifestyle. Kali ini saya akan meneruskan step yang berikutnya, yaitu step kedua dari program Step by Step, How to Learn Music and Piano. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Program ini terbuka untuk teman-teman semua dan 100% gratis. Teman-teman cukup menggunakan jari telunjuk teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Kabar gembira buat teman-teman, bagi 10 pendaftar pertama regular class atau package class akan mendapatkan 1 bulan free tatap muka plus 10% diskon. Caranya, tulis nama spasi step by step, kirim ke WA 0816 atau 0812 8366565. Sebelumnya saya akan membagikan manfaat dari belajar atau bermain musik. Yang pertama, fun and happiness. Bermain atau belajar musik itu menyenangkan. Dengan bermain dan belajar musik kita akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Ingatlah, hati yang gembira adalah obat. Berikutnya, reading skills of music language atau block notation. Keterampilan membaca notasi musik akan membawa kita mengenal musik dari banyak bangsa dan menggali lebih luas dan dalam musik itu sendiri. Yang ketiga, listening skills. Dengan memainkan sambil mendengarkan, listening while playing, maka kemampuan kita bermusik juga akan meningkat. Good for your memory. Dengan belajar dan bermain musik, kemampuan memori kita akan meningkat. Kita tidak mudah pikun dan awet muda. Yang kelima, social skills. Melalui musik kita akan dimampukan untuk bersosial lebih baik. Berikutnya, great for early March. Melalui musik kemampuan matematika dapat ditingkatkan sejak dini. Kinerja otak semakin baik. Yang ketujuh, fine motor skills. Dengan belajar dan bermain musik akan sangat membantu kemampuan motorik kita, kemampuan koordinasi tubuh dan otak. Berikutnya, confidence building. Melalui musik, kepercayaan diri akan meningkat dan terbangunkan. Yang kesembilan, study principles. Melalui musik, prinsip-prinsip belajar akan didapatkan dan terstruktur dengan baik dan akan menjadi kebiasaan yang sehat, good habit. Berikutnya yang ke-10, disiplin, commitment, and patience. Dengan belajar dan bermain musik, kita akan belajar disiplin, berkomitmen, dan melatih kesabaran. Kali ini kita akan belajar 3 hal, yaitu yang pertama, membaca notasi balok dengan cepat dan praktis, atau reading skills. Yang kedua, mengenal struktur tangga nada mayor dan minor, knowing scale. Dan yang ketiga, mengenal bentuk atau jenis-jenis chord dasar, basic chord shaping. Jangan lupa teman-teman untuk lebih dahulu melakukan protokol awal seperti di video yang lalu. Protokol yang penting dilakukan adalah 1. Postur yang benar. How to sit at the piano. Nomor 2, warming up atau exercise dan stretching. Yang ketiga, fingering exercise. Silakan teman-teman melihat video yang lalu. Bentuk tangan yang baik adalah seperti memegang bola kecil. Angka 1 berarti jari jempol, angka 2 jari telunjuk, 3 jari tengah, 4 jari manis, dan 5 jari kelingking. Kiri dan kanan sama.
Gambar di atas adalah gambar nada C terendah sampai nada C tertinggi, dari C1 sampai C8. Tampilan di buku musik biasanya dengan format potret seperti gambar di atas. Dengan posisi landscape, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih real jika dihubungkan dengan posisi tuts di piano. Nada yang relatif tinggi menaik, notasinya berada di sebelah kanan. Dan nada yang rendah menurun, notasinya berada di sebelah kiri. Berikut ini salah satu contoh fingering exercise untuk melatih penggunaan wrist atau pergelangan tangan. Arioso in F, gubahan Daniel Gottlieb Turk, adalah contoh lagu yang mengaplikasikan wrist exercise atau latihan pergelangan tangan. Ada 3 gerakan. Yang pertama, gerakan move up atau menaik, dan move down menurun, dan repeat atau sama. Notasi balok sesungguhnya seperti gambar di atas. Ada yang naik, ada yang turun, dan ada yang tidak naik dan tidak turun. Jadi, notasi balok yang kita lihat adalah sebuah gambar, bukan bacaan. Jadi, seharusnya lebih tepat melihat gambar, bukan membaca. Ada 2 kemungkinan posisi note, yaitu note garis atau line note dan note spasi atau space note. Step berarti note garis ke note spasi, interval second. Skip jika note garis ke note garis yang berikut, atau note spasi ke note spasi, interval third. Jump atau loncat jika lebih dari interval third, misalnya interval fourth, fifth, sixth, dan seterusnya. Ada 2 kunci yang dipakai untuk menggambarkan nada-nada tinggi dan rendah, yaitu kunci bass atau kunci F dan kunci G atau treble. Kunci bass untuk menggambarkan nada-nada yang relatif rendah dan kunci G untuk nada-nada yang relatif tinggi. Kunci bass dan treble bertemu di satu titik pertemuan, yaitu di C4 atau C tengah atau middle C. Untuk menaikkan setengah nada diperlukan tanda sharp. Untuk menurunkan setengah nada digunakan tanda flat. Dan untuk kembali ke nada semula digunakan tanda natural. Dengan keterampilan dan kemampuan melihat notasi balok, kita bisa menentukan tinggi rendahnya nada, panjang pendeknya bunyi nada, menentukan irama musiknya, menentukan jari mana yang dipakai. Dari tanda-tanda dinamika, kita bisa menentukan keras pelannya nada-nada itu dibunyikan. Dari interval nada yang terbentuk, kita bisa tahu melodi lagunya. Dalam penyusunan tangga nada, kita perlu mengetahui jarak setengah nada atau satu nada. Contoh tangga nada C mayor terdiri dari C, D, E, F, G, A, B, C. Mempunyai struktur jarak interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah. Dengan menggunakan struktur tersebut kita dapat menyusun 11 tangga nada yang lain.
Contohnya misalnya dengan tangga nada F dan tangga nada G, kita bisa mencari dengan struktur yang seperti contoh tadi ya. Misalnya tangga nada F, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ya, turun sama. Ya, demikian pula tangga nada G dengan struktur yang sama. Contoh lagu yang mengaplikasikan tangga nada. Di dalam satu lagu dari tingkat dasar yang terkandung di dalam lagu itu ada 2 tangga nada sekaligus, yaitu lagu On the Leaf. Saya akan mainkan dengan format dasar, kemudian saya coba dengan variasi ya. Saya coba dengan variasi chord. Di dalam lagu itu ada terkesan tangga nada C dimulai, kemudian di tengah-tengahnya ada unsur tangga nada F. Berikut ini lagu Happy Birthday. Lagu ini spesial dan kadang-kadang kita diminta untuk memainkan lagu Happy Birthday ini pada saat-saat khusus di hari ulang tahun. Dan lagu Happy Birthday ini kita akan mainkan dengan 3 tangga nada ya. Tangga nada F, G, dan C. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan tentang tangga nada. Tangga nada minor ada 3 macam, yaitu minor asli, kedua minor harmonik, yang ketiga minor melodik.
contoh untuk kali ini adalah A minor harmonik. Ya. Mempunyai struktur jarak atau interval 1,5, 1, 1,5, 1,5, setengah. Ya, turun sama. Berikut ini lagu Frontier Frolic ciptaan Martha Mir dengan tangga nada A minor dengan tempo cepat ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai chord. Apa itu chord? Chord itu terdiri dari biasanya 3 nada ya. Bisa lebih, bisa 4, 5. Atau bisa hanya dengan 2 nada saja yang disebut two tones. Ada 4 jenis chord dasar, yaitu chord mayor, misalnya C mayor, chord minor, C minor, chord augmented, dan chord diminished. Ini ada 4 ya. Jadi chord ini bisa kita mainkan dengan style broken chord misalnya, atau dengan block chord, atau dengan arpeggiated chord. Jadi chord mayor mempunyai struktur interval 2, 1,5. Dari C ke E 2, 1, 2, 1,5 ya. Dari C ke E 2, dari E ke D 1,5. Jadi chord mayor ya. Chord minor mempunyai struktur interval 1,5, 2. Chord augmented mempunyai struktur interval 2, 2. Chord diminished dengan struktur interval 1,5, 1,5 ya. Nada keempatnya bisa ditambahkan ya, ya, jadi diminished ya, chord istimewa karena dia hanya ada 3, 1, 2, 3 ya. Ini sama saja dengan yang ini ya. Berikut ini lagu Love Yourself dari Justin Bieber yang akan kita pakai sebagai contoh penggunaan chord ya, chord dasar. Kita akan mulai dengan memakai bass line, kemudian dengan two notes, kemudian juga dengan memakai block chord dan arpeggiated chord.
friends sudah menonton video ini sampai selesai. Step selanjutnya kita akan lanjutkan pada video yang akan datang. For more info about online class, more practice and more detail, please contact me at WA 0816 196 5356 atau 0812 83 666 565. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, and like, dan juga bunyikan lonceng untuk menjadi orang pertama yang akan menerima video saya yang baru. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.